Akhir-akhir ini omset penjualan perusahaan kita menurun ya? Iya nih Mbak, sepertinya hal ini itu terjadi karena kurangnya promosi, harga yang terlalu tinggi, kualitas yang tidak lebih baik dari para kompetitor, dan juga kurangnya kesadaran kita terhadap tren pasar sekarang ini. Iya, ini bisa saja terjadi karena kita tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga kita tidak memiliki kejelasan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Jadi semua orang tidak berinisiatif untuk melakukan survei, juga inovasi untuk keberlangsungan perusahaan. Benar-benar. Berarti mulai sekarang kita harus menyusun dan juga membuat struktur organisasi agar ada kejelasan dalam tanggung jawab dan perusahaan dapat maksimal dalam pasar korupsi. Kira-kira struktur organisasi seperti apa yang cocok untuk perusahaan ini? Gimana kita pakai struktur organisasi ini? Karena organisasi ini itu relatif kecil dan sederhana. Situasi tersebut memberitahu bahwa setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang manufaktur maupun jasa perusahaan, besar ataupun kecil, selalu membutuhkan peran dari sumber daya manusia (SDM). Peran manusia dalam perusahaan bisa sangat luas seperti untuk menjalankan mesin, mengamati manusia lain dalam melakukan pekerjaan, bahkan hingga mengambil keputusan yang dapat berimbas pada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Beragam peranan tidak selalu dikuasai oleh SDM yang dimiliki. Menurut Robbins dan Kohler, struktur organisasi merupakan faktor penting dalam semua kegiatan pada perusahaan. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Hasibuan dalam jurnalnya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia mengatakan terdapat 5 jenis bentuk struktur utama organisasi, dan ia menemukan studi kasus di mana terdapat sebuah perusahaan yang tidak mempunyai struktur organisasi, dan ia pun memberikan beberapa alternatif struktur organisasi untuk perusahaan tersebut. Salah satunya adalah struktur organisasi lini, di mana organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Karena kelebihan struktur organisasi lini adalah jumlah pegawai dan alur rangkaian informasi yang pendek, yang sesuai dengan situasi di video sebelumnya, yaitu perusahaan dalam skala kecil, sehingga manajemen dan teknisi dapat berkonsentrasi terhadap pekerjaan yang diberikan oleh masing-masing direktur, dan direktur dapat berfokus pada pengembangan dalam bidangnya masing-masing. Ada sebuah buku yang disusun oleh Husin Umar yang berjudul Business and Introduction. Buku ini sangat menarik. Kita lihat ini di daftar isinya ada bab yang menjelaskan tentang perorganisasian, mulai dari pengertian organisasi hingga ke prestasi organisasi. Kembali lagi ke pentingnya struktur organisasi. Di sini dia menjelaskan tentang apa inti struktur organisasi dan kelanjutannya. Macam-macam bentuk struktur organisasi, dan di sini pun dia menjelaskan bahwa organisasi lini atau garis itu adalah organisasi yang paling sederhana.